Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah. Saya di sini sebagai host pada hari ini. Di sini kita kedatangan narasumber yakni Ibu DRA Sulastri. Assalamualaikum Ibu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ada beberapa pertanyaan mengenai Hari Kesaktian Pancasila. Apa yang dimaksud kesaktian Pancasila? Alhamdulillah kita telah melakukan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Kita semua, kita di sini di dalam melaksanakan Hari Kesaktian Pancasila dikatakan sakti karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada waktu zaman dulu itu penuh melakukan pengorbanan para pejuang kita, yaitu dasar negara kita mau digantikan dengan dasar negara lain yang kurang sesuai, bahkan dikatakan tidak sesuai dengan kepribadian daripada bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila sangat katakanlah bisa dipertahankan sehingga dikatakan sebagai Pancasila itu sakti gitu. Ternyata begitu ya Bu. Terus kan ada bedanya Hari Pancasila dengan Hari Kesaktian Pancasila. Apakah itu beda ya Bu? Hari kelahiran Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila. Kalau hari kelahiran Pancasila, yang saya ketahui bahwa hari kelahiran Pancasila itu pertama kali Bapak Soekarno melakukan pidato pada sidang BPUPKI tanggal 30 Juni 1945 mengemukakan beliau yaitu nanti dasar negara kita namanya adalah Pancasila. Jadi hari kelahiran Pancasila esok harinya itu diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni. Pada waktu itu hari kelahirannya tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan kalau hari kesaktian Pancasila tadi sudah tak sampaikan bahwa kesaktian Pancasila itu adalah dikatakan bahwa Pancasila itu sakti. Sakti karena mau dirubah menjadi dasar negara lain. Para tokoh pejuang kita memperjuangkan dengan sangat gigih sekali sehingga mau merubah dasar negara kita Pancasila itu tidak mampu, sehingga Pancasila katakanlah Pancasila itu apa ya, masih dapat dipertahankan sehingga Pancasila itu dikatakan sakti begitu. Yang tadi sudah kita kemukakan ya. Untuk yang selanjutnya, kenapa kita itu harus memperingati hari lahir Pancasila? Kita tahu dan kita berkewajiban sebagai bangsa Indonesia yang mana Pancasila itu adalah dasar negara. Di dalam dasar negara itu terdapat nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Maka dari sila pertama sampai sila kelima itu pun harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita mempunyai kewajiban sebagai bangsa Indonesia harus betul-betul katakanlah yaitu tadi bahwa Pancasila itu harus kita junjung tinggi sehingga kita selalu diharapkan selalu untuk memperingati dan menghargai dari apa yang telah dikorbankan oleh para pejuang kita. Itu nak, iya.
Terus yang pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari memperingati Hari Pancasila? Hikmahnya? Hikmahnya ya, hikmah ya. Nggih. Ya. Kita sebagai generasi muda, hendaknya kita harus betul-betul mengambil hikmahnya, yaitu kita lakukan dalam hikmahnya itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana para pejuang tanpa pamrih, tanpa tanpa memikirkan pengorbanan yang begitu besar, sehingga itu harus kita teladani bahwa kita itu betul-betul harus meniru para pejuang supaya tidak selalu kalau kita berjuang apapun tidak selalu mengharapkan yang lain. Dalam arti semuanya adalah perjuangan untuk kebaikan, untuk maju. Maka kita harus betul-betul mengambil hikmah dari para pejuang yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, yang mana kita cinta terhadap Indonesia. Begitu ya. Masih ada lagi? Ada. Iya. Terus kan di sini lingkungan pondok, lingkungan santri, saya juga sebagai santri ini yang harus dilakukan dengan kesaktian Pancasila yang diperingati pada tanggal 1 Juni. Yang sebagai santri ini apa yang harus dilakukan? Kita sebagai santri yang harus kita lakukan yaitu santri kan juga sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Tentunya tidak ada perbedaan antara santri dan masyarakat. Dan santri di sini di dalam mengamalkan daripada nilai-nilai Pancasila itu pun pengamalannya tambah lebih. Karena apa? Dari sila pertama kegiatan yang dilakukan full di dalam kehidupan di pondok. Kemudian di kehidupan di pondok pun sila kedua sampai sila kelima tentunya juga harus diterapkan. Nah, kalau kita sebagai santri di dalam penerapan sila-sila dari Pancasila, mulai dari sila yang pertama sampai sila kelima, maka kita akan betul-betul menjadi santri seutuhnya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Maka kita sebagai santri pun mempunyai kewajiban yang sama di dalam memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena Pancasila kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam lingkungan pondok pesantren. Ya. Jadi gini kan bisa tahu tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasti pemirsa juga udah mengerti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu DRA Sulastri. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Saya juga mengucapkan syukur kita bisa bertemu, kita bisa ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol di mimbar ini. Pesan dan kesan, Bu. Pesan dan kesan dari Ibu Sulastri. Saya akan menyampaikan pesan yang tidak banyak, bahwa saya berharap kepada anak-anak pesantren, khususnya pada pondok pesantren Sunan Derajat, yaitu supaya selalu mengamalkan di dalam kehidupan di dalam pondok pesantren, mulai dari sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, karena sebagai warga negara Indonesia. Hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya Inaya sebagai host pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.